peran anak muda dalam mengurangi persebaran selain tadi dengan cara untuk tidak banyak keluar rumah gitu? Kemudian apa lagi, Mas? Yang pertama, kemudian yang saya tadi katakan, kita harus bisa menjadi seorang agen yang bisa mendidik, ya minimal tuh keluarga kita dan orang-orang terdekat kita tentang isu corona ini, gitu ya. Karena bagi saya banyak sekali, saya ngelihat misal contoh di Kebumen gitu ya, masih banyak orang yang keluar tanpa masker, masih banyak orang yang keluar, misal orang-orang tua ke pasar tanpa masker, ya berkumpul dengan banyak, masih banyak orang-orang yang mungkin memaksakan untuk menggelar resepsi perkawinan atau bahkan kayak datang untuk ibadah keagamaan yang dalam masa yang besar. Itu menurut saya generasi muda itu bisa menjadi seseorang atau menjadi pihak yang melakukan campaign besar-besaran dan mengedukasi masyarakat secara benar. Gitu. Karena ya menurut saya generasi muda itu dia memiliki kreativitas, memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan yang menurut saya harusnya jauh lebih besar dibandingkan pihak yang lainnya, karena kita harusnya selalu update sama social media, update sama gadget terus-terusan. Jadi kita harus baca berita yang benar untuk bisa menjadi agen perubahan dan agen yang bisa mengedukasi masyarakat. Menurut Mas Reza, dampak apa aja sih yang terjadi di masyarakat karena adanya pandemi corona ini, Mas? Sebenarnya kalau kita ngomong masalah dampaknya itu kayak banyak sekali. Ya, bahwasanya kita harus mengerti corona ini bukan hanya masalah daerah regional, ini adalah masalah internasional dan sudah menjadi pandemik gitu ya. Saya tadi bilang udah 185 negara ya, dan ini bukan menjadi isu masalah kesehatan aja gitu. Kesehatan itu adalah isu pertamanya, tapi dampaknya itu akan seperti domino effect ya. Dampaknya akan mulai muncul, ada yang cepat, ada yang lambat. Kita tahu ada dampak ekonomi, banyak negara-negara yang sekarang udah masuk ke jurang resesi, mereka pertumbuhan ekonominya udah mulai terganggu. Kemudian dampak sosial juga ya. Saya udah ngelihat, mungkin Mbak Sukma juga udah ngeliat, dan teman-teman juga udah ngelihat betapa sekarang banyaknya jalanan sepi karena physical distancing. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan mereka, ya, dengan banyaknya kehilangan pekerjaan mereka. Kita tahu sekarang di Indonesia aja sendiri, saya baca di berita, udah hampir 1,4 juta pekerja yang dirumahkan, Mbak. Yang di PHK sekitar 100.000, ya. Apakah ini tidak menjadikan beban sosial atau memicu permasalahan sosial ada di masyarakat kita nantinya? Dan beban-beban itu atau masalah-masalah itu yang harus pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kita semua pahami agar supaya tidak menjadi dampak yang lebih lebar lagi dan lebih besar lagi. Kemudian menurut Mas Reza ini masukan kepada pemerintah setempat untuk penanganan corona itu seperti apa, Mas? Dan kebijakan apa sih yang diambil terkait efek dominonya menurut Mas Reza? Pertama gini Mbak, kalau kita berkaca terhadap negara-negara lain yang dia berhasil untuk menekan virus corona ya, kita berkaca dari sana. Penanganan virus corona ini sebenarnya tuh sangat bergantung dengan waktu. Ya, dan kebanyakan negara-negara yang dia berhasil menekan adalah dia melakukan tes secara massal, tes, dan itu yang harus dicontoh negara kita, bukan rapid test tapi memang tes secara diagnostik. Kemudian yang kedua, saya berharap transparansi. Ya, saya masih sedikit melihat ada beberapa daerah ya, kecenderungan bahwa saya melihat bahwa corona ini sebagai aib gitu loh Mbak, yang harus ditutup-tutupi gitu loh. Padahal saya pikir ini bukan aib kok, ini justru semakin transparan akan semakin meningkatkan kepercayaan publik sebenarnya, akan semakin tahu kebijakan yang akan kita ambil nextnya itu apa sih untuk kita bisa menekan persebaran virus ini, malah jangan ditutupi gitu loh. Karena yang pertama itu justru akan menjadi membuat kita salah langkah dalam melakukan banyak kebijakan. Kemudian tadi Sukma ingin menanggapi yang pertama tadi kan Mas Reza mengatakan bahwa pemerintah seharusnya melakukan tes besar-besaran gitu. Tapi kemudian yang dipertimbangkan oleh pemerintah itu kan mengenai tes ini kan tidak murah ya Mas ya, dan prosesnya. Betul. Yang akan kemudian yang dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana menyelamatkan perekonomian masyarakat yang sudah banyak di PHK dan berhenti dari pekerjaannya supaya tetap melanjutkan hidup. Sebenarnya harus bagaimana nih pemerintah menyelamatkan kehidupan ekonomi atau melakukan tes kesehatan? Jadi gini, mungkin ada banyak orang yang berpendapat, dan menurut saya pendapat ini juga sah-sah aja sih. Pendapat saya kita tuh harus menyelamatkan kesehatan kita dulu, baru perekonomiannya itu berikutnya. Tapi menurut pendapat saya, untuk Indonesia sendiri, penyelamatan kesehatan dan ekonomi itu harus berjalan berbarengan. Cuman menurut saya, ada beberapa kebijakan, ya, contoh stimulus 1 dan 2 dengan jumlah yang banyak sekali, itu alangkah lebih baiknya ketika
jumlah segitu itu difokuskan terhadap pembukaan lab baru atau sarana dan prasarana baru sehingga kita bisa melakukan tes secara massal. Saya tahu kok kenapa sih pertimbangan pemerintah dia mengapai rapid test karena dia itu lebih murah sebenarnya. Tapi kita harus tahu rapid test itu tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya. Artinya apa? Orang yang positif belum tentu dia positif corona, orang yang negatif belum tentu negatif corona juga. Kan malah bingung. Oh iya betul. Iya kan? Kalau sedangkan PCR ini kalau kita tes secara diagnostik ini mau dia dalam fase apapun nggak bergejala pun kita udah bisa deteksi loh dia itu corona. Oke. Makanya ini sebenarnya tuh harus pemerintah itu pikirkan. Kita tuh harus di mana-mana negara bahkan WHO tuh selalu mengkampanyekan dan menyarankan ayolah tes sebesar-besarnya. Dengan tes sebesar-besarnya kita bisa menyelamatkan banyak orang dan itu harus pemerintah tuh mengerti. Saya juga sangat-sangat menghimbau, kalau saya yakin pemerintah pusat dia pasti punya banyak ahli gitu ya. Tapi untuk pemerintah daerah untuk harus mengerti isu corona secara penuh jangan setengah-setengah. Karena jujur aja kita itu corona ini belum pernah kita mengalami kondisi ini sebelumnya ya. Jadi ibaratnya kita tuh harus mengambil keputusan 100% dengan 50% atau kurang pengetahuan kita. Betul ya. Jadi kita harus sangat-sangat mengerti secara penuh tentang isu corona ini. Oke. Terus kemudian Mas Reza tadi menanggapi yang kedua bahwa bagaimana pemerintah mengedukasikan kepada masyarakat. Nah ini saya juga pahami banget ya Mas, di desa-desa kalau ada yang mudik gitu ya, malah mau diisolasi di balai desa atau di sekolah itu malah kayak dikucilkan dari masyarakat itu loh Mas. Akhirnya para pemerintah yang kecil, maksudnya di desa-desa gitu ya, malah banyak yang tidak bijak dalam menanggapi hal ini. Itu gimana Mas? Apakah sebenarnya para medis perlu untuk memberikan edukasi? Kan biasanya pemerintah ya yang memberikan informasi, ini gimana ini Mas? Menurut saya kayak gini, menurut saya untuk penanganan corona ini harus satu komando yang jelas. Ya, nggak boleh setengah-setengah dan nggak boleh bingung komandonya. Jadi harus jelas, harus dipegang pusat dan pusat harus menginstruksikan komando di bawahnya secara jelas juga. Jadi nggak boleh setengah-setengah nih, nggak boleh yang kayak kesannya tuh kok kayaknya mau dan nggak mau gitu loh. Jadi harus jelas komandonya. Gitu ya. Kenapa? Karena penanganan corona ini sangat butuh kerjasama pemerintah pusat, daerah, bahkan sampai pemerintah desa. Iya, betul sekali. Kenapa? Karena kita harus nge-track nge-track persebaran penyakitnya ini. Kita nggak tahu kan ada di mana selama ini gitu ya. Nah, yang sering sekali menjadi perbincangan adalah kita ngomong ODP. Iya nggak sih? Iya betul, ODP. ODP gitu. Oh kamu ODP nih. Padahal orang tuh nggak tahu definisi ODP itu apa gitu. Iya betul, betul sekali. ODP itu istilah medis loh sebenarnya yang harus bisa ngomong ODP dan enggak. Jadi kita istilahnya ada banyak ya, ada beberapa. Jadi ada confirm case adalah orang yang dia itu udah pasti positif. Ada yang PDP, ada yang ODP dan ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Ya. Jadi kalau ada orang mudik ya lewat daerah yang dia itu ada local transmission namanya OTG, bukan ODP. Jadi orang tanpa gejala. Gitu. Perlu nggak kita itu waspada? Perlu. Memang dia harus self karantina 14 hari minimal. Ya, kenapa? Karena kan kita nggak tahu nih, walaupun orang itu nggak bergejala, siapa tahu dia juga positif. Harus gitu ya. Nah, itu harus diedukasi gitu loh. Jadi tapi nggak semerta-merta semua orang yang datang mudik itu jadi ODP semua dan pasti menolak, kan enggak juga gitu loh. Nah ini sangat-sangat perlu gitu loh. Makanya menurut saya kepanikan yang ada dalam masyarakat kayak misal tiba-tiba digembok semua semua jalan masuknya itu terjadi gara-gara masyarakat itu tidak paham isu corona secara penuh itu seperti apa gitu. Kayak misal nih, saya dengar ya ada satu daerah gitu ya di Kebumen, dia bahkan malang banget, jadi orang tuh nggak boleh keluar masuk gitu. Saya pengen nanya, terus yang ngasih hidup orang-orang di warga situ siapa gitu loh. Setiap orang juga butuh makan. Bahkan ketika di Jakarta kita kan tahu sekarang ada yang namanya PSBB, pembatasan sosial skala besar ya. Itu nggak semuanya total lockdown loh. Jadi ada beberapa yang memang harus boleh buka gitu loh ya. Masyarakat yang nggak bisa kerja work from home masih boleh kerja walaupun dibatasi ya. Terus pusat perbelanjaan kayak pasar juga masih buka gitu-gitu ya. Walaupun tapi kita harus sangat-sangat ketat ya dan sangat-sangat disiplin. Tapi nggak artinya total lockdown, nggak boleh keluar rumah dan nggak boleh beraktivitas gitu. Tapi kan gara-gara orang itu panik, orang itu mencerna informasinya setengah-setengah, sehingga muncullah fenomena-fenomena seperti ini. Dan ini harus benar-benar pemerintah pusat itu harus luruskan supaya tidak terjadi multiplikasi yang hal yang seperti ini. Karena buat saya ini agak sangat cukup merugikan buat masyarakat. Iya betul sekali.